adik-adik, bertemu lagi dengan Miss Wida. Kali ini kita akan belajar materi dimensi 3 kelas 12. Nah, ada dua pokok bahasan nih yang nanti kita akan pelajari. Yang pertama ada unsur-unsur, kemudian yang kedua ada jarak antar dua titik. Nah, kenapa sih kita harus belajar unsur-unsur terlebih dahulu? Karena buat nanti kita lebih bisa paham ke materi yang lebih detail lagi, kita refresh dulu ke unsur-unsur. Barangkali adik-adik ada yang lupa nih, meskipun pada kelas-kelas sebelumnya itu udah pernah adik-adik pelajari. Kita refresh sebentar aja. Oke, yang pertama nih ada 8 sudut. Nah, kenapa di sini kakak ambil kubus? Karena kubus merupakan bangun di dimensi 3 yang sering keluar. Jadi meskipun ada banyak banget nih bangun dimensi 3, tapi kita ambil kubus aja ya. Lanjut, kita bahas ada 8 sudut. Sudutnya yang mana aja sih? Sudut ini yang pojok-pojok nih. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, F, G, dan H. Nah, ini ada 8 ya. Kemudian ada 12 rusuk. Rusuk tuh yang mana? Rusuk tuh yang ini. Rusuk AB, ini rusuk. BC, rusuk. Nah, kalau yang ditotal itu hasilnya adalah 12. Kemudian ada 6 bidang. 6 bidang ya. 6 bidang itu yang mana aja? Kalau tadi rusuk itu berupa seperti garis ya. Kalau bidang tuh yang ini bidang tuh. Misalkan bidang ABFE atau BCGH, lalu ABCD. Nah, total bidang itu ada 6, yang mana aja? Yang samping-samping ini kan yang berdiri ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, yang bawah 1, yang atas 1, jadi totalnya adalah 6. Ada bidang, ada diagonal bidang. Diagonal bidangnya ada 12 nih. Diagonal bidangnya seperti apa sih? Nah, tadi kalau ada bidang A, B, C, D, diagonal bidangnya itu ada 2 sebenarnya. Ada AC, ada BD. Nah, ini aku ada contoh AC. Nah, ini namanya diagonal bidang AC. Nah, diagonal bidang itu panjangnya selalu diikuti akar 2. Jadi misalkan di sini rusuknya itu rusuk kubus ini misalkan A. Nah, jadi nanti untuk panjang diagonal bidangnya itu selalu dibarengi dengan akar 2. Jadi A akar 2 begitu. Untuk panjang AC A akar 2, kemudian BD juga akar 2, A akar 2 maksudnya. Kemudian nanti ada BG juga A akar 2. Kemudian A akar 2 itu dapat dari mana sih? Kok tiba-tiba A akar 2? Oke, mari kita buktikan. Untuk A akar 2 itu didapatkan dari, karena di sini kita pakai rusuknya adalah A, maka untuk mencari AC, kita coba cari AC ya. Menggunakan teorem Pythagoras. Jadi AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau AC itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Gini. Kita substitusikan sehingga akar AB sendiri itu kan dia karena kubus, maka rusuknya sama ya, semuanya rusuknya adalah A. Maka AB juga A kuadrat ditambah BC, BC juga A. A kuadrat sama dengan berapa nih? A kuadrat tambah A kuadrat berarti akar 2A kuadrat, atau bisa kita sederhanakan lagi, jadi ini kan kuadrat nih, karena diakarkan dia jadi A saja dan akar 2 nya tetap jadi A akar 2. Maka di sini terbukti nih, jadi kalau diagonal bidang itu selalu diikuti dengan apa? Dengan A akar 2. Nah, akar 2. Oke, itu untuk diagonal bidang. Sekarang kita ke diagonal ruang. Diagonal ruang itu contohnya nih. AG itu diagonal ruang. Jadi pojok sini nih diagonal ruang. Nih,
Jadi pojok atas ke bawah itu namanya diagonal ruang. Kemudian ada lagi HB itu juga diagonal ruang. EC diagonal ruang. Apalagi udah cukup ada 4 aja diagonal ruangnya. Kemudian diagonal ruang itu selalu diikuti dengan akar 3 di belakangnya, besar panjang diagonal ruang. Kenapa kok akar 3? Nah, coba nanti ada yang coba ya, buktikan ya. Melalui apa? Melalui Pythagoras lagi. Dari mana? Dari sini nih. AC, kemudian AC kuadrat, kemudian dijumlah dengan GC kuadrat. Nah, tadi kan kalau mau nyari AC kan penjumlahan dari AB kuadrat tambah BC kuadrat nih. Ini kalau mau nyari AG berarti alasnya itu AC kuadrat ditambahkan yang tegak BC kuadrat. Coba nanti adik-adik coba ya. Yang kedua adalah jarak antar dua titik. Ada tips nih buat nyari jarak antar dua titik. Maksudnya begini. Ini kan ada titik A, ada titik B, C, D, dan seterusnya. Nah, itu tuh kita disuruh mencari jarak antar dua titik. Misalkan disuruh mencari jarak A ke B, atau A ke H, atau A ke F, dan sebagainya. Itu ada triknya nih. Yang pertama, cari segitiga siku-siku yang memuat dua titik tersebut. Maka kita harus membentuk segitiga siku-siku. Habis membentuk segitiga siku, kita gunakan teorem Pythagoras. Untuk apa? Untuk mencari panjang atau jarak dari dua titik tersebut. Tapi ini nggak berlaku buat semuanya ya. Misalkan saja disuruh mencari jarak dari titik A ke E. Ya, ini jelas-jelas jaraknya adalah 4. Atau misalkan A ke B itu juga jaraknya 4. Misalkan di sini pakai rumus 4 ya. Itu kita nggak perlu bikin segitiga siku-siku terlebih dahulu, tuh nggak perlu. Oke, mari kita coba contoh soal berikut. Jika M adalah titik tengah CD, tentukan D, G, M. Maksudnya adalah jarak antara titik G ke titik M. Kita tentukan dulu lokasi dari titik M. Titik M itu di tengah CD, berarti dia membagi dua garis CD ya. Titik M kira-kira di sini. Nah, kita gabungkan dulu GM, karena kita akan nanti mencari jarak GM, jarak titik G ke M. Ingat trik tadi, trik yang sebelumnya udah kakak terangin. Nah, trik yang pertama itu kita buat segitiga siku-siku. Setelah itu, kita cari jaraknya pakai teorema Pythagoras. Nah, berarti GM kuadrat itu sama dengan MC kuadrat ditambah GC kuadrat. Atau ini GM itu sama dengan akar MC kuadrat ditambah GC kuadrat. Sama dengan, nah, kubus itu rusuknya sama ya panjangnya, sehingga di sini kalau 4 berarti DC itu 4. Kalau DC 4 karena M itu di tengah-tengah DC, maka MC itu setengahnya DC ya. Kalau DC 4 setengahnya dari 4 adalah 2. Jadi di sini MC-nya itu 2 kuadrat ditambah GC. GC itu juga sama dengan AM, maka GC juga 4 kuadrat. Sama dengan 2 kuadrat itu 4, ditambah 4 kuadrat itu 16, maka sama dengan akar 20. Nah, akar 20 itu berapa? Akar 20 itu dapat dari perkalian kan? 4 kali 5 kan? Atau bisa juga di 4, akar 4 itu kan 2 nih. Berarti 2 akar 5. Nah, jadi panjang GM-nya itu adalah 2 akar 5 cm. Oke, sekian buat materi kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Bye-bye.